أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah solat maghrib Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bumi Asri, Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam ini kajian kita tentang babu salatin nafilati, bab tentang salat sunnah. Aqsamun nawafili, pembagian solat sunnah itu salasah, ada 3. Yang pertama, solat sunnah yang memiliki waktu. Contohnya seperti solat tarawih dan witir, ya. Yang kedua, solat sunnah yang memiliki sebab. Jadi dilakukan karena ada sebab. Dia terbagi kepada 3 yang memiliki sebab. Yang pertama, sababun muqaddimun, sebabnya dahulu sebab baru solat. Contohnya apa? Seperti solat sunnah tawaf, sebabnya dulu tawaf dulu baru terjadi solat sunnahnya. Yang kedua, tahiyatul masjid, sebabnya dulu masuk masjid baru ada solat sunnah. Kemudian sunnah wudu, begitu juga, sebabnya dulu baru solat sunnah. Yang kedua, sababun muqarid, sebabnya menyertai, ya, berbarengan dengan sebab. Contohnya apa? Solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi solatnya berbarengan dengan sebab. Jadi karena ada sebabnya, gerhana matahari, sebab baru solat. Kalau sudah habis sebab, nggak boleh lagi. Atau sebelum ada sebab, nggak boleh, ya. Yang ketiga, sababun mutaakhirun, sebabnya yang terakhir. Contohnya apa? Seperti sunnah istikharah. Sunnah istikharah, sebabnya terakhir. Sebabnya apa? Ragu. Ingin menentukan yang akan datang, bukan yang telah lalu. Maka sebabnya kan yang akan datang. Sebabnya akan datang. Bapak ingin beli, ya, sesuatu antara A dan B, kan belum dibeli. Nah, sebabnya belum ada. Solat dulu supaya sebabnya yang akan datang itu dapat pilihan. Itu namanya solat istikharah. Ini pembagian yang kedua yang memiliki sebab. Yang ketiga, nafilatun mutlaqah, solat sunnah mutlak. Wahiyal lati la takhtassu biwaqtin wala sababin. Solat sunnah mutlak itu adalah yang tidak memiliki waktu yang khusus dan juga tidak mempunyai sebab yang tertentu. Jadi mutlak, kapanpun boleh dilakukan di luar waktu yang terlarang untuk solat. Kemudian yang kedua pembagiannya adalah aqsamun nawafil, pembagian sunnah, solat sunnah tadi, min nahiyatil jamaah, daripada segi jamaahnya, ditinjau dari jamaah, solat berjamaahnya. Yang pertama, mayusannu fihal jamaah, yang disunahkan untuk solat berjamaah, seperti kal aidain, solat hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Berarti sunnah berjamaah. Kalau sendirian enggak apa-apa, ya, sunnah. Wal kusufain, ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa huwa afdalu mimma la yusannu fihal jamaah, itu adalah yang paling afdal
daripada yang tidak disunnahkan untuk solat berjamaah. Ini ada kaedah. Ada kaedahnya begini. An-nawafilul lati ya tashra'u fiha al-jamaah afdalu min nawafilil lati la tashra'u fiha al-jamaah. Solat sunnah yang disyariatkan, allati tushra'u, yang disyariatkan fiha al-jama'atu, solat sunnah yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah itu lebih baik, lebih afdal daripada solat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, kecuali ar-rawatib, solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib apa? Solat sunnah yang diiringi dengan solat fardu. Ya. Solat sunnah rawatib. Ya. Illa rawatib, kecuali rawatib lebih afdal. Fa innaha afdalu minat tarawih, lebih afdal daripada solat tarawih. Solat sunnah rawatib lebih afdal dari mana? Dari solat tarawih. Jadi jangan ngejar tarawih, tinggal rawatibnya. Walaupun rawatib tadi kaedahnya tidak disunahkan untuk apa? Untuk berjamaah. Karena ada kaedah mengatakan yang sunnah berjamaah lebih bagus daripada sunnah yang tidak berjamaah. Illa, ada pengecualian lagi, kecuali sunnah rawatib. Ya. Ma la yusannu fiha al-jamaah, solat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah, karrawatibil qabliyyati wal ba'diyyati, seperti solat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian pembagian solat sunnah ya, afdalun nawafil. Nah, ini ada maratibnya, ada urutan. Mana solat sunnah yang paling afdal? Nah, ini disebutkan di sini. Yang paling afdal solat sunnah itu adalah solat sunnah hari raya, Raya Idul Fitri, kemudian solat duha, ya, mohon maaf, bukan duha, al-aidain, solat sunnah, maksudnya solat sunnah hari raya Idul Adha dan solat sunnah hari raya Idul Fitri. Kenapa lebih afdal ini dijadikan urutan yang pertama? Li'annahu qila bihima, karena ada pendapat yang mengatakan wajib keduanya. Jadi solat sunnah yang paling afdal yang pertama tadi adalah solat sunnah hari raya, baik hari raya Idul Adha adapun Idul Fitri. Karena Nabi sendiri memerintahkan perempuan-perempuan yang lagi haid untuk keluar ke lapangan, bukan disuruh solat, tapi untuk menyaksikan orang solat, biar terlihat ramai, ada syiarnya. Maka kan di bagian masjid-masjid supaya orang solat menarik kita, buat ramai orang datang, kadang disediakan sarapan atau disediakan roti, ya, ramai anak-anak lebih bagus. Bahkan orang yang tidak disunahkan solat pun sendiri disunahkan mandi pada hari raya Idul Fitri, disunahkan berwangi-wangi karena hari rayanya, bukan karena solatnya, gitulah. Memang lebih bagus ini. Tapi kalau hari Jumat kan beda. Hari Jumat orang yang sunnah berwangian tadi, memakai wewangian, ya, pakai baju baru, mandi, itu hanya orang yang ingin hadir solat Jumat. Sedangkan hari Idul Fitri, mau anak-anak, mau wanita haid, mau orang tua yang tidak hadir sekalipun, itu disunnahkan mandi pada hari itu. Maka ini yang pertama. Yang kedua, summal khusuf lisyamsi, gerhana matahari, itu yang kedua urutannya. Yang ketiga, solat gerhana bulan, urutan yang ketiga. Yang keempat, solat istisqa, solat meminta hujan. Yang kelima, solat witir. Yang keenam, solat sunnah rawatib.
Ya, keenam urutan. Kemudian qabliyah wa ba'diyah, solat sebelum dan sesudahnya. Wa afdaluha, sebaik-baiknya rawatib itu adalah raka'atul fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Cara melaksanakannya, solat sunnah sebelum subuh itu pernah kita sampaikan, kita ingatkan lagi untuk kita ingat, tidak boleh lama dan tak boleh panjang. Dia khafif, ringan solatnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi solat sunnah subuh. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Seolah-olah Nabi itu kalau dilihat oleh Aisyah seolah-olah tak baca Al-Fatihah. Begitu ringannya solat, begitu khafifnya solat sunnah sebelum subuhnya. Maka bacanya adalah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, enggak panjang-panjang. Kenapa? Karena Aisyah sendiri memperhatikan Nabi, seolah-olah tidak dibaca Al-Fatihah, begitulah pendeknya solatnya, begitu ringkasnya, begitu ringannya. Kemudian yang nomor 7, solat tarawih. Nomor 8, solat duha. Nomor 9, baqiyatun nawafil, wa minha raka'atul ihram wa tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Yang ke-9 adalah salat sunnah yang lainnya. Sebagiannya 2 rakaat ihram, 2 rakaat salat tawaf, 2 rakaat tahiyatul masjid, dan sunnah wudu. Namun pembahasan ini maka saya ambil pembahasan lebih rincinya. Satu solat sunnah akan kita bahas tentang solat sunnah. Satu kita bahas tentang witir. Ya, witir di sini disebutkan. Ya. Karena di sini witir dulu yang dibahas. Maka saya bawa 3 kitab malam ini. Ini ada kitab Subulus Salam, ya, jilid kedua, halaman 27. Kitab At-Takrirat, halaman 280. Kitab Sahih Fikih Sunnah, halaman 381. Apa yang ingin saya cari di sini? Ini yang pertama, ingin saya cari di sini karena saya perhatikan di sini. Ini yang kita praktekkan selama ini kan. Di sini dipisah 3 rakaatnya atau tidak? Yang biasa kita lakukan. 3 rakaat sekali salam. 21 ya? 21. 3 rakaat sekali salam 21. 3 rakaat sekali salam atau 2 kali salam? Sekali salam, okey. Nah, kemudian pada rakaat terakhir kita baca berapa surah? 3 surah atau 1 surah yang biasa di sini? 3 surah ya. Okey. Nah, ini supaya kita menarik ini ya. Ini di sini disebutkan bahwa 3 surah, ya. Al-witru, witir dengan bisalasir raka'ah, dengan 3 rakaat. Wa huwa jaizun ala sifatain, boleh dengan 2 tata cara. Ini diperbolehkan, ya. Kiltahuma masyru'atun, keduanya itu disyariatkan. Keduanya disyariatkan, boleh keduanya. Al-ula, yang pertama adalah ayusalliya raka'atin wa yaslid thumma yusalli thalithata wahdaha.
Tata cara yang pertama adalah solat 2 rakaat kemudian salam, artinya 2 kali salam ini. Kemudian solat yang ketiga 1 rakaat saja. Ini tata cara yang pertama. Ya, ini hadisnya dari Ibnu Umar bahwa annahu kana yusallim baina raka'atin wal witr hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih. Imam Bukhari yang meriwayatkan, sahih. Jadi enggak diragukan lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan meragukan 2 kali salam 3 rakaat itu, tidak diragukan. Kenapa? Hadisnya sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu, kalau urutannya yang nomor 2, karena yang paling sahih itu adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian bahwasanya Ibnu Umar tadi ya memisahkan antara 3 rakaat, 2 rakaat dia salam. Kemudian warada marfu'an, terdapat juga riwayat yang marfu' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara yang genap, artinya 2 rakaat, dan witir dengan salam, yusmi'una, ya, yusmi'una, kami mendengar. Artinya apa? Nabi sendiri melakukan solat sunnah witir dengan dipisah, pernah dilakukan Nabi. Hadis riwayat ini ya dilakukan dengan sahih, dengan dikumpulkan semua hadis ini, riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tahawi dan Ibnu Hibban. Wa qawwahul al-Hafidh fil Fathi, kemudian dikuatkan oleh Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Jadi boleh dilakukan. Kemudian di sini dibaca, kalau ayatnya tadi dibaca pada yang ketiga 3 surah atau 1 surah? 3 surah. Nah, maka saya cari yang itu yang disampaikan salah satunya. Ini ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Kemudian pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tiga pada rakaat ketiga. Namun, di dalam kitab ini, ya, maka kalau kita baca kitab ini, kitab ya Sahih Fikih Sunnah, beliau mengatakan bahwa yang di sini hanya yang dibuat yang sahih. Kalau yang dhaif beliau bilang. Jadi menurut pengarang kitab ini, kalau dibaca 3 surah pada rakaat terakhir itu hadisnya dhaif. 3 surah, ya. Nah, ini belum titik ya. Masih koma, masih dalam kitab ini. Saya cari sumber yang kedua. Nah, di sini kitab Subulus Salam karya Ibnu Hajar. Cari hadisnya tentang itu. Disebutkan hadis riwayat Aisyah, disebutkan fihi, pada hadis tersebut, kullu suratin fi rakaah, setiap 1 surah pada 1 rakaat. Wa fil akhirati, pada rakaat terakhir dibaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, wal muawwidzatain, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Pada kitab ini, maka kita lihat catatan kakinya. Nomor hadisnya 409, maka catatan kakinya disebutkan di sini sahih.
Di sini dibilang dhaif. Di sini dibilang sahih. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Abu Dawud. Ya. Kalau di sini hanya dikatakan ya Tahawi, Hakim, dan Qudni, Ibnu Hibban. Di sini tidak disebutkan Abu Dawud. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmizi, ya, Ibnu Majah, kemudian Imam Syaukani Naul Autar, fi isnadihi, dalam sanadnya tersebut Khasif Al-Jazari fihi layun wa sahahu Albani fi Sunan Abi Dawud. Jadi ini ya. Ini hadis ini tentang membaca 3 surah pada rakaat terakhir disahihkan oleh Imam Syekh Albani, ulama hadis kontemporer. Sahihkan. Oke. Di sini didhaifkan oleh ya karya kita ini Abu Malik, orang Mesir, Sahih Fikih Sunnah. Ya. Kedua-duanya ini orang Salafi. Ya. Yang Sahih Fikih Sunnah ini karya orang Salafi. Albani sendiri juga orang Salafi, enggak pakai mazhab. Jadi beda ya. Ini mengatakan sahih, ini mengatakan dhaif. Riwayat ada. Siapa yang jadi persoalan? Yang jadi persoalan ada Khasif Al-Jazari yang disebut oleh ulama hadis lain. Lain itu bahasa kita lembut. Lembut itu memang ulama nanti menilainya tidak sampai jatuh kepada dhaif tapi kepada hasan. Tapi di sini disahihkan oleh ulama. Kenapa? Karena banyak riwayat yang lain mendukung, bukan satu aja. Nanti dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Imam Asy-Syaukani. Ya. Jadi banyak imam-imam hadis yang meriwayatkannya. Jadi kalau kita baca nanti di sini yang 2 salam modelnya boleh, karena begini. Di sini kan dipertanyakan orang, ya, video-videonya saya lihat begini, aneh. Termasuk ada di Medan ini bilang, ya, solat yang paling aneh itu solat witir, yang dipisah jadi dua salam. Kenapa? Karena begini, kan witir itu ganjil. Kalau dipisah yang 2 itu bukan witir, yang 1 saja witir, itu menurut beliau. Ya, padahal boleh dipisah baik 2 kali salam 3 rakaat itu atau 1 kali yang dilarang 2 tasyahudnya saja, 2 kali tasyahud yang kedua. Salat witir ini disebutkan wajib menurut Imam Abi Hanifah. Banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan salat witir. Di sini disebutkan sesungguhnya Allah itu witrun, Allah itu ganjil atau esa. Ya, yuhibbul witr, menyukai yang salat witir. Ganjil. Autiru ya ahlul Quran, salat witirlah orang yang ahlul Quran, yang orang baca Quran. Ya. Kemudian ada hadis malam yutir falaisa minna, orang yang tidak solat witir bukan termasuk golongan kami. Yang enggak mau witir ini, yang enggak mau witir bukan golongan kami. Innallaha qad amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humna, sesungguhnya Allah ya menyediakan kepada kalian, berikan kepada kalian solat lebih bagus dari min humrin na'am, daripada unta merah. Unta merah itu paling bagus, paling mahal di Arab sampai sekarang, karena itu unta yang langka sampai sekarang. Maka solat witir itu lebih bagus daripada unta merah. Ya, kemudian boleh enggak solat witir tadi dilaksanakan
setelah solat subuh. Boleh enggak? Boleh. Bagi siapa boleh? Bagi orang belum solat subuh. Ya. Artinya apa? Dia bangun jam 8. Jangan solat subuhnya dulu, solat witir dulu qadha, kemudian qabliyah subuh, kemudian baru subuh. Boleh? Boleh. Itu caranya. Bapak tiba-tiba bangun jam 8, sakit, tidak bisa tidur, akhirnya jam 4 tertidur. Bangunnya jam 8, tidak disengaja itu. Jam 8 bangunnya, maka silakan solat witir, kemudian qabliyah subuh, kemudian baru solat subuh. Jadi kalau kita bangun, kalau tak pun solat witir, silakan nanti kita apa? Solat sunnah subuh itu diqadha. Karena Nabi enggak pernah tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh, enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang jarang dilaksanakan witir itu berapa rakaat? Siapa yang pernah melaksanakan witir di sini 5 rakaat? Belum ya. Siapa yang pernah melaksanakan witir 7 rakaat atau 9 rakaat? Belum. Siapa yang pernah solat witir dengan 11 rakaat atau 10 rakaat? Belum juga ya. Kalau 3 rakaat tadi boleh 2 kali salam, boleh sekali salam dengan syarat 1 tasyahud. Namun dalam kitab ini dibolehkan 2 tasyahud, tapi kita ambil yang 1 tasyahud saja. Kalau yang 5 rakaat bagaimana caranya? Nanti silakan laksanakan supaya kita hafal caranya. Kalau enggak pernah dilakukan nanti kita enggak pernah. Kalau enggak pernah dipraktekkan enggak bisa-bisa. Yang 5 rakaat silakan praktekkan nanti salat witirnya. Gimana tata caranya? Disunahkan salat witir 5 rakaat. Tidak ada tasyahud kecuali pada rakaat yang kelima. Tidak ada tasyahud kecuali pada rakaat yang kelima. Silakan bangun ya, sujud bangun pada rakaat kelima baru tasyahud langsung salam. 5 rakaat berapa kali tasyahudnya? 1 kali. Bagaimana yang kalau dengan 7 rakaat atau 9 rakaat? 7 rakaat atau 9? Wa huwa jaiz. Boleh juga. Kalau 7 rakaat atau 9 rakaat, wala yajlisu litashahudin illa fi rakaati qabla al-akhirah wala yusallim wa yaqumu ila al-akhirati wa yatashahhadu wa yusallim. Tidaklah duduk kecuali pada 1 rakaat sebelum terakhir, kemudian bangun lagi, kemudian baru salam. Artinya kalau 7 rakaat atau 9 rakaat 2 kali tasyahudnya. Kalau 7 rakaat atau 9 rakaat 2 kali tasyahudnya. Boleh dipraktekkan nanti pulang ya. Bagi orang yang memang sulit untuk bangun habis solat isya pulang sebelum tidur, praktekkan ya. Tasyahudnya 2 kali, tasyahud awal dan tasyahud yang pertama kalau 7 rakaat pada rakaat ke-6 ya. Kemudian bangun lagi, kemudian duduk rakaat terakhir baru tasyahud selesai. Kalau 9 rakaat pada rakaat ke-8 tasyahud dan rakaat ke-9 tasyahud lagi. Ini Aisyah menceritakan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 9 rakaat. Nabi tidaklah duduk fiha pada 9 rakaat tadi kecuali pada rakaat yang ke-8. Fayadhkurullah, ya berzikir mengingat Allah,
kemudian memujinya dan berdoa. Doa itu di tasyahudnya ini. Tsumma yanhudu wa la yusallim, kemudian dia bangun tidak salam. Tsumma yaqumu tasi'ah, kemudian berdiri pada rakaat ke-9. Kemudian baru duduk, fayadzukurullah, berzikir, mengingat Allah, memuji Allah dan berdoa. Kemudian baru salam tasliman, dan salamnya tadi kami mendengarnya. Kemudian Nabi solat 2 rakaat. Setelah salam itu wa huwa qa'id, sambil duduk. Fatilka 11 rakaatan, itulah jadi 11 rakaat ya bunayya, wahai anakku. Kemudian falamma asanna, ketika Nabi mulai tua, ya, kata Aisyah ini, mulai tua Nabi. Falamma asanna Nabi Allah wa akhadha al-lahan au tarabi bi sab'in, kemudian Nabi mulai kesusahan. Nabi solat witir 7 rakaat. Wa sana'a fi raka'atin mithlu sani'ahu al-awwal fatilka tis'a ya bunayya. Nabi melakukan 2 rakaat seperti yang pertama. Artinya Nabi ini pernah melakukan 9 rakaat. Kemudian karena usia beliau makin lanjut, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terakhir Nabi solat dengan 7 rakaat. Di sini banyak sekali keutamaan solat tentang witir. Di sini memang ada disebutkan ini. Makanya tadi saya sebutkan, man nama 'anil witri, barang siapa yang tertidur daripada solat witir, au nasiyahu, atau lupa, fal yusalli, maka solatlah idza asbaha, apabila subuh, ya, au dzakara, atau kapan ia teringat. Rawahul khumsah, diriwayatkan oleh imam hadis yang 5 kecuali Nasa'i. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Kemudian Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dan Imam Ad-Daruqutni. Hadis ini sahih. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang paling sedikit itu adalah solat sunnah witir, paling sedikit itu adalah 1 rakaat. 1 rakaat. Siapa yang selama ini hanya 1 rakaat, makruh hukumnya mendawamkan, mengkontinyukan hanya 1 rakaat seumur hidupnya bagi orang yang tak ada udurnya, kecuali yang usianya makin lanjut, makin tua. Kalau usianya makin muda, nah itu makruh, ya. Kuat. Wa adana kamal, sekurang-kurangnya, sempurnanya adalah 3 rakaat. Wa akmalul kamal, sesempurna solat witir adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Ya. Sesempurnanya adalah 11 rakaat. Jadi kalau mau nanti melakukan solat sunnah 11 rakaat, dipersilakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini tentang solat sunnah ataupun zikirnya yang pernah kita amalkan adalah Subhanal Malikil Quddus atau Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, ya. Saya cukup di sini kajian. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.